Selamat pagi Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Selamat Hari Lahir Pancasila ya Selamat Hari semuanya. Lahir Pancasila. Senang sekali kami kembali hadir untuk Anda. Kali ini bersama saya Valerie Budianto. Dan saya Jose Niko, pemirsa masih dalam suasana hari libur, menikmati hari libur terakhir ya Valerie dan juga pemirsa. Ini kalau kita berbicara soal libur, ada banyak entertainment selama beberapa hari terakhir. Seminggu terakhir terutama Seminggu Jose. terakhir terutama ini ada soal MBG pemirsa. Tapi bukan makan bergizi gratis, tapi Mas Bahlil Ganteng. Di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sampai meminta bantuan Raffi Ahmad untuk mencari pembuat lagu viral MBG Mas Bahlil Ganteng. Karena lagu ini ramai di media sosial, disebut membuat Bahlil penasaran hingga ingin bertemu langsung dengan penciptanya. Iya, nggak cuma Bahlil ya Jose, kita juga penasaran. Betul. Dan mungkin Selamat Pagi Indonesia bisa bantu cariin ya Betul. siapa pembuatnya, kita undang Kanda dan Bahlil di sini. Ya pemirsa, jadi momen ini terungkap dalam percakapan antara Bahlil Lahadalia dengan Raffi Ahmad yang diunggah di media sosial. Jadi di video tersebut Bahlil mengaku penasaran siapa sih sosok pembuat lagu viral My Little Bolu Ketan atau MBG Mas Bahlil Ganteng ini. Bahlil bahkan meminta Raffi Ahmad untuk membantu mencari sosok siapa yang ada di balik lagu yang sedang ramai diperbincangkan oleh warganet. Karena menurut Bahlil, ia ini ingin sekali untuk mengundang pembuat lagu tersebut dan berbincang, juga makan bersama. Jadi waktu tahu Bahlil ini mengaku lagu ini sempat menjadi bahan candaan di keluarganya. Bahkan anaknya Bahlil ini sampai ikut menyanyikan lagu tersebut ketika sedang menjalankan ibadah umroh. Meski ini videonya viral dan juga menjadi bahan guyonan, Bahlil mengatakan sangat menghargai kreativitas anak muda di media sosial. Tapi ia juga mengingatkan supaya konten yang dibuat tetap tidak menyinggung isu SARA dan juga digunakan secara bijak. Sama-sama kita lihat dan dengarkan apa kata Kanda Bahlil berikut ini. Jangan sampai penasaran siapa yang bikin lagunya. Coba kalau itu asli penasaran. Dinda, saya akan minta tolong untuk saya mengundang. Kalau yang bersangkutan berkenan, saya akan mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan. Karena penasaran juga saya. Saya lagi pada umur terus setiap pagi bangun, anak saya aja ketawain saya, Bapak MBG. Wah, sampai ini sampai lagu MBG. Karena postingan kemarin kakak dan nasihatin saya, itu yang lihat saja sampai di Instagram saya aja 12 juta. Banyak yang nanya, tadi banyak yang DM saya. Coba tanya Pak Bahlil, gimana sih rasanya? Itu lagu MBG untuk Pak Bahlil sendiri bagaimana? Saya sendiri nggak tahu dan itu alami. Kanda gemes banget Dinda sama bukan Kanda yang ini sama Kanda yang Bahlil. Ini kalau seakan nanti ketemu sama penciptanya Valerie, langsung Menteri Bahlil bilang, Dinda, Kanda suka Dinda punya gaya. Iya, sudah sampai kayak gini juga ya Jose ya. Betul Tapi sekali. sebenarnya juga ada hal yang perlu diperhatikan ya. Ini kan bukan kali pertama ada lagu-lagu seperti ini yang viral. Tentu ini hal yang membuat candu dan hal yang lucu. Tapi satu hal yang pasti, jangan sampai ini buat kita jadi buram terhadap apa kebijakan yang benar-benar mereka buat. Dan tentu juga ini bisa menjadi penyemangat ya buat Pak Menteri Bahlil Lahadalia supaya lebih melayani masyarakat lagi. Nah, kita beralih ke hot topik selanjutnya ya pemirsa, di mana ada 5 warga meninggal dunia dan 3 orang dinyatakan hilang akibat ledakan yang terjadi di Biak, Papua. Ledakan itu diduga berasal dari bom sisa peninggalan Perang Dunia Kedua. Jadi informasi pemirsa, ledakan ini terjadi di Komplek Perikanan Jalan Walter Mongsidi, Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Papua Cahyo Sukaritno juga menjelaskan bahwa ledakan terjadi di sekitar area bawah salah satu rumah panggung di komplek. Sejumlah warga yang berasal dan berada di sekitar lokasi menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dan saat ini aparat kepolisian masih mengedepankan upaya kemanusiaan dengan mengevakuasi korban dan memberikan penanganan bagi masyarakat yang terdampak. Kita simak pernyataan selengkapnya dari pihak kepolisian ini pemirsa. Terjadi ledakan diduga dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Akibat dari ledakan bom atau mortir tersebut mengakibatkan korban jiwa yang telah teridentifikasi sejumlah 5, sementara telah dievakuasi 4 korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan 1 korban ke
Rumah Sakit Angkatan Laut. Dan kita balik ke hot topic selanjutnya pemirsa, berita duka cita. Mantan Menteri Pertahanan Jenderal Purnawirawan Ria Mizard Triakudu meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD pada hari Minggu 31 Mei 2026. Dan rencananya almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta pada Senin siang. Sebelum dimakamkan, jenazah Ria Mizard Triakudu disemayamkan di kantor Kementerian Pertahanan pada Senin pagi. Upacara persemayaman akan dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan selaku Inspektur Upacara. Sementara untuk upacara pemakaman militer akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Ria Mizard Triakudu meninggal dunia pada usia 76 tahun karena penyakit yang ia derita. Ria Mizard pemirsa merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1974 dari Kecabangan Infanteri. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melayat ke tempat persemayaman jenazah Ria Mizard Triakudu pagi ini. Pemirsa, Purnawirawan Bintang 4 itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan di periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2019. Sebelum menjadi Menhan, Ria Mizard adalah Kepala Staf Angkatan Darat sejak tahun 2002 hingga 2005. Kita nanti akan sama-sama nantikan bagaimana rangkaian dari upacara penghormatan, kemudian juga persemayaman dari mantan Menteri Pertahanan Jose, dan pastinya kita juga mengucapkan turut berduka cita ya atas wafatnya dari mantan Menteri Pertahanan Ria Mizard Triakudu. Semoga almarhum diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan juga tidak lupa kita mengucapkan terima kasih dan penghormatan sebesar-besarnya kepada almarhum atas dedikasinya bagi bangsa dan negara ya. Sampai dengan 2019 kepada Bapak Prabowo Subianto selaku pejabat Menteri Pertahanan. Pemirsa, kita beralih ke hot topic selanjutnya. Ada sebuah momen menyentuh yang terjadi di acara kelulusan Universitas Harvard Amerika Serikat. Jadi ada seorang mahasiswi muslim yang membaca surat Al-Alaq di hadapan para wisudawan dan juga tamu undangan. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Ya pemirsa, inilah video yang beredar di media sosial. Terlihat seorang mahasiswi berhijab membaca surat Al-Alaq saat acara kelulusan di Universitas Harvard. Suasana hikmat langsung terasa saat lantunan ayat suci Al-Quran menggema di tengah prosesi wisuda. Surat Al-Alaq sendiri dikenal sebagai wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan pesan tentang pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Momen ini dinilai menjadi simbol toleransi, keberagaman, dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual di lingkungan akademis dunia. Dan video tersebut pun mendapat banyak respons positif dari warganet. Banyak yang merasa haru dan bangga karena lantunan ayat suci Al-Quran bisa berkumandang di salah satu universitas paling prestisius di dunia. Wallahu bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.